Yang paling banyak kurang rasa malunya sekarang perempuan. Mulai dari cara berpakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua. Kali ini adalah kisah nyata mengenai menyempitnya kubur saat jenazah hendak dimasukkan ke dalam liang lahat. Simaklah nanti nasihat dari Ustadz Dasat Latif untuk para kaum wanita. Kisah nyata berikut ini terjadi di Malaysia. Dilansir dari The Reporter ketika seorang wanita cantik bernama Sifulanah meninggal karena sakit. Keluarga jelas merasa sangat kehilangan meninggalnya wanita yang dikenal banyak bergaul dan memiliki banyak teman ini. Setelah semua proses dijalankan, mulai dari memandikan hingga disolatkan, saat diantar menuju liang lahat, kejadian aneh terjadi pada jenazah Sifulanah. Hingga 50 meter menuju liang lahat, keranda Sifulanah terasa lebih berat dan terpaksa dipanggul 8 orang secara bergantian sambil meringis mengangkat beban tersebut. Setelah jenazah tiba di tepi liang kubur, keanehan kembali terjadi lantaran seketika langit mendadak gelap dan hujan deras terjadi di area kuburan. Warga pun sampai berlarian mencari pohon untuk berteduh, menyisakan beberapa kerabat terdekat dan seorang ustadz yang memandu memasukkan jenazah Sifulanah ke dalam kubur. Sepanjang proses pengebumian, kawasan perkuburan dipenuhi isak tangis, menyaksikan betapa sukarnya jenazah saudara mereka untuk dikebumikan. Bahkan ketika hendak dimasukkan, jenazah seakan tak mau masuk, liang lahat mendadak sempit. Padahal, si penggali kubur yang berusia 55 tahun sudah melakukan pekerjaan itu selama 20 tahun dan amat cakap melakukan pekerjaan itu, lantaran ayahnya dulu pun seorang penggali kubur. Sudah 3 kali ia mengeduk kubur dan memperlebar agar jenazah bisa dimasukkan, tetapi lagi-lagi jenazah wanita cantik itu seakan tak diterima oleh bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata-kata itu terlontar begitu saja dari tetangga yang menghadiri pemakaman tersebut. Setelah gagal dalam hal tersebut, seorang ustadz menyuruh ahli keluarga untuk azan di pengebumian itu. Barulah jenazah bisa dimasukkan ke dalam liang kubur. Cerita Sifulanah ini membuat banyak orang ketakutan dan menganggap apa yang pernah ia lakukan semasa hidup yang membuatnya sulit untuk dikuburkan. Meskipun cantik dan suka bergaul, semasa hidup ternyata Sifulanah seringkali mengumbar aurat. Dengan mengandalkan tubuhnya yang cantik, Sifulanah tak segan mempertontonkan pahanya yang mulus. Menurut tetangga, beberapa kali mereka yang merasa kasihan lalu menasihati Sifulanah karena tubuh cantiknya seakan diobral. Tapi sayang, sambil tertawa Sifulanah hanya mendiamkan nasihat tersebut. Sahabat Enas 20 Channel, ancaman azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi wanita yang suka pamer aurat dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya, laki-laki yang tangan mereka menggenggam cambuk yang mirip ekor sapi untuk memukuli orang lain, dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang dan berlenggak-lenggok, kepalanya bergoyang-goyang bak punuk onta. Mereka itu tidak masuk surga dan tidak pula mencium baunya, padahal sesungguhnya wangi surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Mari kita simak sedikit tausiah dari Ustadz Dasat Latif berikut ini. Yang paling banyak kurang rasa malunya sekarang perempuan. Mulai dari cara berpakaiannya. Kata Nabi, suatu waktu nanti perempuan berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Yang ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Apa namanya ayam kampung? Jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung, kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap, dia terbang. 1 jam dikejar, baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut, baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek,
Kau berdiri saja di pinggir jalan 15 menit 10 pasang pahat cewek gratis, bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini, tiang listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat haram, tidak dilihat barang bagus. Hei, oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya, keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1 syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya, pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik, kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silahkan main futsal, silahkan main bola, silahkan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama nggak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit, ada talinya dia ikat-ikat dulu 2 meter, dia kasih di lehernya, kasih dulu. Mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit, jalanlah dia, bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak, dongok. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongok. Tahu dongok? Tahu lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga.
Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat nggak berdosa? Dosa juga itu. Yang lebih mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Ya sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar, suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Hah? Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Ya, yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan kau tontonkan lekunya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Sayang 1000 sayang kita bikin pakaian indah nomor 1, nutup aurat 19. Akhirnya pakaian kita seperti yang kita lihat sekarang ini. Yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah, tipis, sempit, kecil. Dongo. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.